Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani. Saya mahasiswa semester 5 Universitas Terbuka. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar IPA di SD, yaitu modul 9, 10, 11, dan 12. Yang pertama, modul 9 tentang gelombang dan bunyi. Kegiatan belajar 1, gelombang. Yang pertama, pengertian gelombang. Gelombang adalah gangguan periodik yang bergerak menjauhi sumber dan membawa energi. Gerak periodik itu bisa berupa perubahan bolak-balik tinggi permukaan pada gelombang air, perubahan bolak-balik pada tekanan udara pada gelombang bunyi, serta perubahan bolak-balik kuat medan magnetik pada gelombang cahaya. Yang kedua, pulsa pada tali. Jika tali disentakkan, maka akan timbul lengkungan alias lonjakan yang merambat sepanjang tali karena ujung tali dihubungkan dengan penyanggah, maka lengkungan alias lonjakan tadi dipantulkan kembali ke kiri. Lengkungan alias lonjakan yang merambat tersebut dengan julukan pulsa alias pulsa gelombang. Hasil pengamatan tersebut mencerminkan rumus kecepatan V gerak gelombang pada tali sebagai berikut. V sama dengan akar T per M per L. T, di mana T adalah tegangan tali, M adalah massa total tali, dan L adalah panjang tali. Yang ketiga, asas superposisi. Apabila ujung-ujung tali yang berlawanan diberi sentakan ke atas sehingga dua pulsa dihasilkan dan bergerak saling mendekati, apa yang terjadi ketika dua pulsa tersebut bertemu? Hasilnya adalah pulsa akan lebih tinggi pada saat dua pulsa itu bertemu. Kemudian dua pulsa tersebut melanjutkan perjalanannya sesuai arah masing-masing pulsa tersebut. Yang keempat, gelombang periodik. Gelombang periodik merupakan barisan pulsa yang teratur, satu pulsa diikuti oleh pulsa lainnya secara berurutan. Gelombang air, gelombang bunyi, dan gelombang cahaya hampir selalu periodik. Dalam menggambarkan gelombang periodik, kita memanfaatkan tiga besaran yang saling berhubungan seperti berikut. Kecepatan gelombang V yaitu jarak yang ditempuh setiap gelombang tiap satuan waktu. Yang kedua, panjang gelombang atau lambda yaitu jarak antara dua puncak gelombang atau dasar gelombang yang berurutan. Yang ketiga, frekuensi F yaitu jumlah gelombang yang melewati suatu titik tiap satuan waktu. Gelombang merambat pada jarak F lambda tiap sekon, sehingga apabila ditulis dalam bentuk persamaan yaitu V sama dengan F dikali lambda. Kadang-kadang kita menggunakan periode gelombang T, yaitu waktu yang diperlukan oleh suatu gelombang penuh untuk melewati suatu titik, karena terdapat frekuensi gelombang yang melalui suatu titik per sekon. Periode tiap gelombang sebagai berikut. T sama dengan 1/F, di mana T itu tegangan, F itu frekuensi. Oleh karena itu, rumus untuk kecepatan gelombang dapat dituliskan, yaitu V sama dengan lambda per T, di mana V sama dengan kecepatan, lambda sama dengan jarak, T tegangan. Yang kelima, jenis gelombang. Gelombang pada tali yang direntangkan termasuk jenis gelombang mekanis, yaitu gelombang yang melibatkan medium yang bergerak berlawanan dengan gelombang elektromagnetik yang tidak perlu medium. Semua jenis gelombang yaitu transversal, longitudinal, dan permukaan dikirimkan oleh gempa dan dapat dideteksi pada jarak yang sangat jauh. Gelombang longitudinal adalah yang paling cepat disusul gelombang transversal dan akhirnya gelombang permukaan. Yang keenam, pemantulan dan transmisi gelombang. Ketika pulsa mencapai ujung tali, pulsa itu bisa dipantulkan kembali ke arah titik awalnya. Tergantung pada cara mengikat tali, pulsa terpantul mungkin terbalik atau sama tegak terhadap pulsa mula-mula. Tentu saja energi pulsa bisa diserap seluruhnya oleh penopang dan pulsa itu hilang. Yang ketujuh, gelombang diam. Sembarang jenis gelombang dapat menghasilkan gelombang diam. Jika ada pemantul-pemantul yang cocok, kolom udara yang sedang bergetar. Yang ketujuh, gelombang diam. Sembarang jenis gelombang dapat menghasilkan gelombang diam. Jika ada pemantul-pemantul yang cocok, kolom udara yang sedang bergetar dalam instrumen musik tiup dan pipa organ adalah gelombang diam. Gelombang cahaya diam memainkan peranan penting dalam kerja laser. Syarat bahwa simpul-simpul terjadi pada masing-masing ujung dawai membatasi panjang gelombang yang mungkin untuk gelombang diam.
atas gelombang diam yaitu F1 sama dengan 1/2 akar T per M per L. Kegiatan belajar 2 bunyi. Karakteristik bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, misalnya gitar yang dipetik, gong yang dipukul, trompet yang ditiup, dan sebagainya. Ada 2 aspek penting untuk bunyi bagi pendengar, yaitu keras dan titi nada. Yang kedua, rambatan gelombang bunyi. Bunyi adalah gelombang longitudinal dan terdiri atas fluktuasi tekanan udara dalam lintasan gelombang bunyi yang menjadi lebih rapat dan lebih renggang secara bergantian. Kecepatan bunyi dalam fluida ditentukan oleh V sama dengan akar B per P. Kegiatan belajar 2 bunyi. Yang pertama, karakteristik bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, misalnya gitar yang dipetik, gong yang dipukul, trompet yang ditiup, dan sebagainya. Yang kedua, rambatan gelombang bunyi. Bunyi adalah gelombang longitudinal dan terdiri atas fluktuasi tekanan udara dalam lintasan gelombang bunyi yang menjadi lebih rapat dan lebih renggang secara bergantian. Kecepatan bunyi dalam fluida ditentukan oleh V sama dengan akar B per rho, di mana V adalah cepat rambat bunyi, B bulk modulus fluida, sedangkan rho itu massa jenis. Kecepatan bunyi dalam zat padat, persamaan yaitu V sama dengan akar Y per rho, di mana V itu cepat rambat bunyi, Y Young modulus, dan rho massa jenis zat padat. Yang ketiga, interferensi gelombang bunyi. Yang pertama, instrumen musik tiup. Gelombang longitudinal juga menunjukkan gejala interferensi. Gelombang diam yang terjadi di dalam kolom udara melukiskan gejala ini karena gelombang itu dihasilkan oleh interferensi gelombang bunyi yang bergerak bolak-balik antara ujung-ujungnya. Yang kedua, layangan. Persamaannya yaitu F layangan sama dengan seperti sama dengan F2 dikurang F1. Yang keempat, efek Doppler. Perubahan frekuensi bunyi yang disebabkan oleh gerak relatif sumber dan pendengar disebut efek Doppler. Persamaan efek Doppler adalah Fp sama dengan Fs, V plus Fp dibagi F per Fs, di mana Fp sama dengan frekuensi pendengar, Fs sama dengan frekuensi yang diterima pendengar, V sama dengan kecepatan gelombang, Vs sama dengan kecepatan sumber bunyi, Vp sama dengan kecepatan pendengar. Yang kelima, intensitas bunyi. Intensitas didefinisikan sebagai energi yang diangkat oleh gelombang per satuan waktu melewati satu satuan luas. Intensitas gelombang sebanding dengan kuadrat amplitudonya. Karena energi per satuan waktu adalah daya, satuan intensitas adalah W meter pangkat 2. Yang kelima, penerapan gelombang bunyi. Yang pertama, sonar. Pemantulan gelombang bunyi dapat digunakan untuk mengukur jarak, misalnya untuk mengukur kedalaman laut, lokasi karang, bangkai kapal tenggelam, dan sebagainya. Yang kedua, deru pesawat terbang. Pesawat jet yang berada pada jarak 30 meter mempunyai intensitas 100 W per meter persegi. 10 optika. Kegiatan belajar 1, cahaya dan sifatnya. Yang pertama, model sinar cahaya. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa cahaya merambat melalui garis lurus dalam berbagai kejadian sehari-hari. Salah satu sifat cahaya adalah bergerak lurus ke semua arah. Penalaran yang masuk akal tersebut membawa kita pada model sinar cahaya. Model ini menganggap bahwa cahaya merambat melalui lintasan garis lurus yang disebut sinar cahaya. Yang kedua, pemantulan. Apabila seberkas cahaya menembus permukaan suatu benda, cahaya tersebut dipantulkan. Sisanya diserap oleh benda tersebut dan diubah menjadi energi panas, atau jika benda itu transparan seperti kaca atau air, sebagian cahayanya diteruskan melalui benda tersebut. Yang ketiga, pembiasan. Ketika seberkas cahaya dapat mengenai sebuah permukaan bidang, batas yang memisahkan dua medium berbeda, misalnya sebuah permukaan kaca, energi cahaya tersebut sebagian dipantulkan dan sebagian lain diteruskan ke dalam medium kedua. Sinar cahaya yang diteruskan ke dalam medium kedua mengalami perubahan arah terhadap sinar yang datang. Peristiwa ini disebut pembiasan. Yang keempat, cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancar tanpa media rambat yang membawa muatan energi, listrik, dan magnet.
Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nm. Yang kelima, dispersi. Dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya polikromatik menjadi cahaya-cahaya monokromatik. Pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan, hal ini membuktikan bahwa cahaya putih terdiri dari harmonisasi berbagai cahaya warna dengan berbeda-beda panjang gelombang. Yang keenam, interferensi cahaya. Apabila gelombang-gelombang cahaya dari suatu sumber berpadu dengan gelombang-gelombang cahaya dari sumber lain, dua kelompok gelombang itu dikatakan berinterferensi. Yang ketujuh, difraksi cahaya. Perilaku gelombang-gelombang cahaya dibelokkan di sekitar tepi rintangan yang berada pada lintasan disebut difraksi. Difraksi cahaya sukar diamati karena panjang gelombang cahaya tampak sedemikian pendek, kurang dari 10 min 6 meter, sehingga perluasan difraksi dalam zona bayang-bayang adalah kecil. Yang kedelapan, polarisasi cahaya. Suatu berkas gelombang transversal terpolarisasi adalah berkas gelombang transversal yang getaran-getarannya hanya terdiri dalam arah tunggal tegak lurus arah hambatan gelombang. Selanjutnya, hamburan cahaya. Biru langit serta warna matahari terbit dan tenggelam. Medan listrik yang sedang bergetar dalam gelombang cahaya menyebabkan elektron-elektron dalam atom-atom dan molekul-molekul yang dijumpai juga bergetar dengan frekuensi yang sama. Kemudian, elektron-elektron tersebut juga memancarkan kembali gelombang-gelombang cahaya dengan frekuensi ini. Akibatnya sejumlah gelombang cahaya yang datang dihamburkan ke samping dari lintasan semula. Kegiatan belajar 2, alat optik. Yang pertama, cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang permukaannya datar, misalnya cermin hias. Yang kedua, cermin sferis. Cermin sferis adalah cermin yang permukaannya lengkungan dan biasanya merupakan bagian dari permukaan bola. Cermin dengan permukaan pemantul sferis dikelompokkan menjadi dua, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Yang ketiga, lensa. Lensa adalah sekeping kaca atau bahan transparan yang dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan bayangan nyata atau maya. Sama tegak atau terbalik terhadap benda, lebih kecil atau lebih besar, atau sama seperti ukuran benda. Yang keempat, mikroskop. Mikroskop majemuk yaitu mikroskop yang menggunakan dua lensa. Lensa yang berlangsung berinteraksi dengan benda, dalam hal ini preparat, disebut dengan lensa objektif. Sedangkan lensa yang dekat dengan mata si pengamat disebut dengan lensa mata atau lensa okuler. Yang kelima, teropong. Teropong atau teleskop adalah alat optis yang digunakan untuk melihat benda yang sangat jauh. Seperti halnya mikroskop, teropong juga memiliki benda bermacam-macam bentuk yang diuraikan. Di sini adalah teropong bintang yang terdiri atas sebuah lensa objektif dan sebuah lensa okuler. Modul 11, kelistrikan dan kemagnetan. Kegiatan belajar 1, kelistrikan. Yang pertama, muatan listrik. Studi tentang kelistrikan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari muatan listrik yang berbeda dalam keadaan diam. Sedangkan listrik dinamis adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari muatan listrik yang bergerak. Yang kedua, hukum Coulomb. Charles Coulomb menyelidiki gaya-gaya listrik dengan eksperimen yang mirip dengan Cavendish dalam kajian gravitasi. Hasil eksperimen itu sekarang dikenal dengan hukum Coulomb yang menyatakan bahwa gaya F antara dua benda bermuatan Q1 dan Q2 yang berjarak R adalah berbanding lurus dengan kali besar dua muatan itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya yang dapat dituliskan sebagai F sama dengan K Q1 Q2 per R pangkat 2. Yang ketiga, medan listrik. Medan listrik merupakan salah satu besaran listrik yang memiliki kaitan dengan interaksi Coulomb. Medan listrik merupakan suatu besaran fisis yang memiliki nilai pada setiap titik dalam ruang. Yang keempat, energi potensial listrik.
Energi potensial listrik atau energi potensial elektrostatik adalah energi potensial yang dihasilkan dari gaya-gaya Coulomb konservatif dan diasosiasikan dengan konfigurasi sejumlah muatan-muatan listrik dalam sebuah sistem yang didefinisikan. Yang kelima, arus, hambatan, resistivitas, dan konduktivitas listrik. Arus listrik dapat dihasilkan dari sebuah muatan bergerak yang melalui suatu penampang pengantar selama waktu T. Jika muatan R, jika muatan Q yang lewat dalam interval waktu T adalah konstan, arus listrik rata-ratanya sebagai berikut. I sama dengan Q per T. Jika muatan mengalir persatuan waktu tak konstan, arus yang timbul pun akan berubah dengan waktu, sehingga dalam kondisi seperti ini besar arus yang terjadi dirumuskan sebagai I sama dengan dQ per dt. Yang keenam, hukum Ohm. Besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah pengantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Yang ketujuh, gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik dapat didefinisikan sebagai perbedaan potensial ujung penghantar tanpa dialiri arus listrik. Gaya gerak listrik juga biasa disebut GGL. Kegiatan belajar 2, kemagnetan. Yang pertama, sifat kemagnetan. Magnet adalah sebuah benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Sifat kemagnetan adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain di sekitarnya. Yang kedua, medan magnet. Medan magnet adalah besaran vektor sehingga terdapat dua aspek untuk mengukur medan magnet yang besarnya dan arahnya. Yang pertama, medan magnetik karena arus lurus dan panjang. Yang kedua, medan magnetik karena arus solenoida. Yang ketiga, sifat kemagnetan zat. Sifat kemagnetan zat dapat dilacak berdasarkan elektron atomik, kontribusi inti sangat kecil. Perilaku magnetik elektron atomik mempunyai dua asal-usul. Yang pertama, sebuah elektron dalam hal tertentu mirip sebuah bola bermuatan yang sedang berputar, yang bisa kita bayangkan sebagai rangkaian loop-loop sangat kecil. Oleh karena itu, setiap elektron mempunyai magnetik seperti magnet batang yang kecil. Yang kedua, elektron juga merupakan bagian atom. Elektron bisa dibayangkan sedang mengelilingi inti, seperti dalam spin elektron. Hal ini merupakan model kasar dari situasi sebenarnya, tetapi cukup memadai untuk sejumlah tujuan. Sebuah elektron yang sedang berkeliling merupakan suatu loop arus, sehingga mempunyai medan magnet seperti magnet batang yang kecil. Yang keempat, gaya pada muatan yang bergerak dalam medan magnetik. Rumusnya F sama dengan Q FB, di mana F itu gaya, B itu medan magnet, Q muatan listrik, F sama dengan arah kecepatan muatan. Yang kelima, penerapan gaya magnetik pada arus listrik. Yang pertama, motor listrik. Motor listrik dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Yang kedua, pengeras suara. Pengeras suara bekerja dengan asas bahwa magnet melakukan suatu gaya pada kawat berarus listrik. Yang keenam, induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet yang berubah atau konduktornya yang digerakkan melalui medan magnet yang diam, menyebabkan terproduksinya voltase di sepanjang konduktor. Proses induksi elektromagnetik ini menghasilkan arus listrik. Yang terakhir, modul 12. Bumi dan tata surya. Yang pertama, kegiatan belajar 1, bumi dan sumber daya alam. Yang pertama, struktur bumi. Berdasarkan pengamatan interior bumi secara tidak langsung, para ilmuwan mengemukakan model bahwa bumi tersusun atas sederet lapisan-lapisan konsentris. Ada 3 lapisan utama, yaitu pertama, teras yang sebagian lebur, kedua, mantel, dan yang terakhir, kerak. Lapisan-lapisan yang berbeda ditandai oleh komposisi dan sifat fisis yang berlainan. Yang kedua, bagian-bagian permukaan bumi. Yang pertama, daratan. Daratan terbentuk karena adanya pelepasan mineral dan batuan dari dalam inti bumi akibat letusan gunung. Batuan merupakan kumpulan mineral-mineral. Yang pertama, jenis-jenis batuan, yaitu ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Yang kedua, proses geologi.
Proses-proses geologi bisa berasal dari dalam bumi ataupun luar bumi. Proses-proses dari dalam bumi disebabkan oleh gaya-gaya berasal dari dalam bumi yang disebut gaya-gaya endogen. Gaya-gaya yang berasal dari luar bumi disebut gaya-gaya eksogen, seperti rotasi bumi, gaya gravitasi bulan, dan matahari. Yang kedua, atmosfer. Atmosfer bumi tidak tampak, kecuali pada saat awan dan badai muncul. Yang kedua, atmosfer. Atmosfer bumi tidak tampak, kecuali pada saat awan dan badai muncul. Badai guntur yang besar dapat terjadi selama beberapa jam. Badai ini dapat menyapu dan daerah yang luas membawa angin kencang dan hujan. Berdasarkan temperaturnya, atmosfer dibagi menjadi 4 lapisan utama. Lapisan atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi disebut troposfer. Dan lapisan ini temperaturnya makin rendah jika kedudukannya makin tinggi. Lapisan di atas troposfer adalah stratosfer. Lapisan stratosfer adalah mesosfer. Lapisan di atas mesosfer adalah tromosfer. Yang ketiga, pengamatan cuaca. Keadaan atmosfer tidaklah selalu sama. Keadaan atmosfer pada suatu tempat dan waktu tertentu disebut cuaca. Yang keempat, awan. Pada umumnya awan terbentuk apabila udara mengalami pendinginan di bawah temperatur titik embunnya. Akan tetapi Anda mungkin pernah melihat bahwa awan terbentuk pada siang hari yang panas ketika udara tidak tampak dingin. Yang kelima, angin. Angin adalah gerakan udara secara horizontal atau gerakan udara sejajar permukaan bumi. Gerakan udara secara vertikal sering disebut arus udara. Kita sering mengatakan bahwa angin adalah udara yang bergerak, baik bergerak horizontal maupun vertikal. Yang keenam, pola angin, cuaca, dan iklim global. Ada suatu sel yang sangat dekat ekuator bumi. Udara panas dalam sel ini naik pada doldrum. Doldrum adalah zona angin yang sedikit tak lunak di sekitar ekuator. Berdasarkan pengamatan cuaca, kita dapat memperoleh pola cuaca global yang merupakan keadaan rata-rata cuaca. Keseluruhan peristiwa cuaca yang terjadi dalam jangka waktu bertahun-tahun disebut iklim. Bagian C, daur air. Yang pertama, air tawar. Yang kedua, topografi dasar lautan. Yang ketiga, gerakan air laut. Yang keempat, peristiwa alam, yaitu yang pertama, vulkanisme dan gunung berapi. Yang kedua, gempa. Yang kelima, jenis sumber daya alam. Sumber daya alam adalah bahan dari bumi yang berguna bagi manusia. Yang pertama, tanah, air, mineral, minyak dan gas alam. Yang kelima, batu bara. Yang keenam, manfaat dan pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang pertama, tanah, air, dan mineral. Yang kedua, kegiatan belajar 2, yaitu tata surya. Yang pertama, anggota tata surya. Yang pertama, Merkurius. Merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dan tidak memiliki satelit. Kemudian Venus merupakan planet terestrial tanpa satelit yang tampak pada waktu senja dan atau fajar. Sehingga Venus sering disebut sebagai bintang pagi atau bintang sore. Yang selanjutnya, Bumi. Bumi merupakan planet ketiga dalam tata surya. Bumi merupakan tempat kita hidup, menghirup udaranya, minum airnya, mengolah tanahnya, dan memanfaatkan kekayaan alamnya. Yang selanjutnya, Mars. Mars adalah planet yang tampak berwarna kemerah-merahan jika dilihat dari bumi. Selanjutnya, Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya dengan massa kira-kira 318 kali massa bumi dan kerapatan kira-kira 1330 kg meter persegi. Selanjutnya, Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya dengan massa kira-kira 318 kali massa bumi dan kerapatan rata-rata kira-kira 1330 kg meter kubik. Selanjutnya, Saturnus mempunyai massa 95 kali massa bumi, tetapi kerapatannya kira-kira hanya 700 kg meter kubik. Percepatan gravitasi di permukaan Saturnus kira-kira hanya 0,07 kali percepatan gravitasi bumi. Yang seterusnya, Uranus ditemukan oleh William Hertz pada 13 Maret 1781. Ketika itu ia sedang melakukan pengamatan dengan teleskop di konstelasi Gemini. Dan selanjutnya, Neptunus ditemukan berdasarkan perhitungan matematis yang dilakukan oleh Leverrier dan Adams. Yang selanjutnya, Pluto ditemukan oleh Clyde Tombaugh pada tahun 1930. Massa planet ini kira-kira hanya
0,002 kali massa bumi. 2. Asteroid, komet, dan meteoroid. Asteroid disebut juga planet minor atau planetoid adalah benda berukuran lebih kecil daripada planet tetapi lebih besar dari meteoroid. Umumnya terdapat di bagian dalam tata surya. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong, parabolis atau hiperbolis. Selanjutnya meteoroid adalah materi berputar di sekitar matahari atau benda dalam ruang antar planet yang terlalu kecil untuk disebut sebuah asteroid atau komet. Yang ketiga, matahari. Matahari atau surya adalah bintang di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet. Yang keempat, gerhana. Kata gerhana berarti penggelapan dari suatu benda langit oleh benda langit lain. Rotasi dan revolusi bumi. Sebagai anggota tata surya, bumi melakukan berbagai macam gerakan seperti berikut. Yang pertama, bumi berputar pada sumbunya disebut rotasi. Yang kedua, bumi mengelilingi matahari dengan lintasan elips yang disebut revolusi. Terima kasih.